Jadi ya full hampir setiap hari begitu. Ini ada pertanyaan nih. Apa tuh? Jadi Dari siapa? work life balance ya kak? Work life balance, work balance. Oke, selamat malam pemirsa-pemirsa ataupun sobat-sobat. Pemirsa udah Sobat-sobat kayak apa landak. namanya? Game show ya. Iya nggak kayak apa? Aduh, selamat malam bagi yang baru bergabung. Hari ini kita akan ngadain Landak Podcast nih hari ini. Kebetulan yang ini episode kedua kita di TikTok. Jadi ini hitungannya episode 10. Kita sebenarnya udah ada podcast sih, tapi kemarin di Instagram sama di YouTube juga sebenarnya ada di YouTube. Nah, hari ini kita mau berbincang-bincang tentang berkarir di business development. Sebagai business development gitu. Orangnya udah kelar soalnya. Udah nggak di perusahaan ini lagi. Udah beda sekarang. Udah nggak bootstrap lagi ya. Iya, udah nggak positif lagi. Nah, tapi sebelum kita mulai bincang-bincang, kalian bisa follow nih sosmed Landak di YouTube, nggak di Instagram, Iya, di ada juga kan? Iya, di YouTube ada juga, di Instagram, TikTok ada juga, di Facebook, di Twitter. Kalian bisa cek semua tuh, landak.id atau landak titik. Kepotong. Ini oke agak maju. Terima kasih. Ada informasi orang dalam, ternyata katanya saya kepotong. Nah, terlalu besaran. Nah, kok terlalu bisa gimana? Ya udah, hari ini kita mulai bincang-bincang dulu. Jadi hari ini bintang tamunya merupakan seorang ex business development dari Astra Group. Bukan, dari perusahaan anak Astra Group. PT Ya, apa? Astra Group sih. Iya. PT Tuah Turangga Agung. PT Tuah Turangga ya. Jadi di depan saya ini ada Bapak Ken Agusta. Umurnya 26 tahun, masih single. Ya. Oh, bukan Siapa 62 tahun ya? Bukan 60 bukan 62. Nah, beliau ini berkuliah di Ritsumeikan Asia Pacific, Jepang. Mengambil jurusan Bachelor of Business Administration. Nah, sampai sekarang beliau sudah bekerja selama 7 tahun, di mana 5 tahun terakhirnya mainnya di dunia bisnis. Gitu. Beliau pernah bekerja di PT Tua Turangga Agung sekitar 4 tahun. Nah, habis itu juga pernah menjadi co-founder dari Pribadi Ladder dan CFO dari Landak sekarang. Gitu. Ini stalkingnya keren sekali. Jangan lupa, ini kan informasinya riset bahasa lebih bagusnya riset iya, lah. harus riset dong. sebelum mulai interview harus tahu narasumbernya, kita menjelaskan gitu loh. Narasumbernya bukan main-main, bukan kaleng-kaleng. Kayak lengkap banget. Oke, kalau gitu mungkin kita bisa mulai sih. Paling kan gue tadi lu pernah kuliah tuh di Jepang gitu ya, di Ritsumeikan Asia Pasifik. Kenapa sih Jepang? Kenapa nggak negara lain? Mungkin Indonesia bahkan. Kenapa harus sampai ke luar negeri? Kenapa Jepang? Karena sebelum pergi ke Jepang ya, gue tuh ngerasa kayak Jepang itu sumber, ya bukan sumber sih, tempat yang kayak kayak kultur lah istilahnya. Nah, awal-awal kan tertarik ya, keywordnya awal-awal tertarik ke Jepang, kayak pengen mengenal di sana tuh kulturnya bagaimana, kan apa namanya, hospitality-nya juga baik, orang-orangnya juga baik, ya segala hal well developed lah. Nah, tambah lagi yang Ritsumeikan Asia Pacific University ini, APU, itu sebenarnya internasional, universitas internasional. Jadi ya kalau internasional kan ya standar akademiknya mungkin ya agak di bawah lah, tapi di sana lo bisa belajar banyak kultur. Jadi kayak semacam melting pot lah istilahnya. Jadi ada yang dari Uzbekistan, ada yang dari Mongolia datang, ada yang dari Kenya, ada yang dari Afrika. Jadi kayak ya sebenarnya waktu itu tertarik sama orang-orang yang ada di sana sih. Pada intinya begitu. Bukan ke apa pelajarannya ya. agak salah mungkin, nggak tahu deh. Bukannya tujuannya belajar, tapi malah ini ya, memahami perbedaan budaya dan kultur malah begitu. Iya benar, tujuannya belajar. Jadi kan kesana memang belajarnya bisnis ya. Tapi gue tuh tipe orang yang kayak mau belajar ide-ide baru, suka belajar ide-ide baru. Maksudnya kayak banyak
hal di luar sana yang nggak cuman tertutup di Indonesia lah istilahnya. Memang banyak hal yang bisa dipelajari di luar sana. Makanya orang banyak kan yang ngomong apa namanya, piknik kejauhan. Iya, banyak yang bisa dipelajari dan apa namanya, dari hasil belajar di luar sana juga banyak jalan pikiran yang terbuka lah istilahnya. Ya begitu. Tapi kalau boleh tahu mungkin singkat aja sih kali. Apa? Kuliahnya di Jepang, tapi pas dulu sekolah menengah bawah, sekolah menengah atas tuh apakah di luar negeri juga atau? Gue udah dengar sekolah menengah bawah. Apa itu sekolah menengah bawah? Oke, kenapa tadi pertanyaannya? Mengecoh kan? Iya. Ya. Enggak, kan kuliah ke Jepang nih. Kenapa nggak dari dulu sih ke Jepang? Kenapa nggak dari dulu ke Jepang? Maksudnya kenapa pas nggak? SMP, SMA? Pas SMP, SMA udah mulai di Jepang gitu. Oh, ya karena waktu itu ya bagaimana? Maksudnya kayak sebagai individual, gue masih istilahnya anak-anak lah. Belum kepikiran sampai mau langsung ke luar Jepang gitu. Oke. Ya begitu sih. Belum kepikiran mungkin dulu. Gue dapat info lagi, lo harus majuan. Majuan. Oh iya. Coba kita majuan terus nih. Oke. Nah, kenapa sih nggak kerja di sana aja? Kenapa balik? Kenapa nggak kerja di sana? Sebenarnya faktornya ya yang kepikiran langsung ada dua ya. Satu tuh lebih ke arah itunya sih, kultur kerjanya istilahnya. Kalau di sini kan orang yang kerja kantoran mungkin lembur sedikit nggak apa-apa lah, nggak bisa dibilang workaholic, tapi kayak ya mereka loyal ke kantornya, habis itu akan menyisihkan waktu sebentar buat menyelesaikan pekerjaannya di dalam kantornya. Kalau semisal startup gitu yang ada di Indonesia kan biasa mereka lembur-lembur lah istilahnya. Jam kerjanya nggak jam kerja kantor. Nah kalau di Jepang itu level di atas lagi. Jadi sebenarnya kultur Jepang itu ya workaholic itu normal. Nah jadi kayak semisal lu datang ke kantor 7, 8 gitu ya, normal lah. Habis itu melewati rush hour Jepang, ya kayak debet-debetan, ya Jakarta udah mulai begitu juga sih. Tapi lebih tepatnya juga jam kerja normal, tapi setelah itu nanti lu harus kayak ada acara nomikai itu acara minum-minum sama senior atau sama rekan kerja. Habis itu lanjut karaoke yang ya istilahnya ada lembur juga yang untuk kantor. Jadi kayak urutannya tuh jam kerja normal, habis itu lembur buat kantor, habis itu minum-minum, habis itu ada karaokean. Nah biasanya sampai jam 12, jam 1. Jadi kayak lu ya mau gak mau ya, karena kan mereka tuh kulturnya lebih ke sosial ya. Jadi jam 1 ya mungkin sampai 2, habis itu balik lagi kantor lagi. Jadi ya full hampir setiap hari begitu mereka kulturnya. Ini ada pertanyaan nih. Apa tuh? Jadi Dari siapa? work life balance ya kak? Work life balance, work balance sih. Istilahnya lebih ke arah ya apa nih? Maksudnya kayak pertanyaannya work life balance itu ke arah mana? Ke arah gua atau ke arah Jepang? Di Jepang? Soalnya kalau di Jepang, gua sih ngerasanya ya orang-orang di luar sana itu work balance ya. Jadi kayak kerja terus. Kayak semisal lu ngeliat di salah satu kota, mana yang paling gampang ya? Akihabara deh yang paling gampang. Kalau malam-malam tuh kesana, nggak usah sampai semalam, jam 9 lah, jam 10, jam 9 malam, pasti lu ngeliatnya tuh di jalanan, oh ya makin sepi, tapi pasti ada businessman, sisa-sisanya businessman berbalik, habis itu sama maid yang apa namanya mengajak, tahu kan maid, maksudnya bukan pembantu yang begitu, maksudnya kayak maid yang mengajak mereka ke maid cafe gitu. Oh, maid cafe, Nah, iya, iya. maid cafe. Ya pandangannya Gua tuh
kalau malam-malam tuh begitu. Jadi kayak Hmm. orang-orang yang sudah letih, lesu, harus ada entertainment yang lain. Gitu. Kalau di Jepang tuh kelihatannya orang lelah. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih. Terus nih bahkan kita masih belum membahas tentang business development nih. Maid Cafe 24 jam ya, Kak? Maid cafe 24 jam. Ada yang 24 jam, ada yang bukan maid cafe, ada yang memang maid cafe-nya ya kayak cafe biasa. Tinggal apa namanya? Yang apa namanya? Trot-trot saus gitu kan. Hah? Apa itu? Yang kayak lu mesen omelet, omurice. Habis itu kayak pakai hati. Itu yang normal, itu ya salah satu yang normal. Kalau pas itu kayak malam-malam udah nggak normal, udah aneh-aneh. Oke. Ini kita malah jadi ngebahasnya budaya Jepang. Silakan. Nah, mungkin kita lanjut dulu nih KDC nih. Ini malah nanyainnya yang bukan maid cafe nih. Mungkin nanti bisa dibahas tapi nanti di luar sesi ini lah begitu. Nanti mungkin bisa dijawab langsung sama Bapak Ken Agusta gitu ya. Nah, gue pengen nanya, business development tuh sama nggak sih seperti business analyst? Kalau bedanya di mana? Boost Dev itu sama atau enggak sama business analyst? Kalau dibilang lebih berat mana, lebih berat business analyst. Karena Boost Dev itu istilahnya kayak Boost Dev itu lu di depan. Ini sales marketing. Business analyst tuh lu menganalisa proses bisnis. Jadi kayak contoh Boost Dev itu lu sales marketing nyari pipeline baru, nyari penjualan, habis itu retention, nge-keep orang beli lagi jasa-jasa lu. Tapi kalau business analyst itu kayak semisal lu dapat profit dari lu dapat data profit dari salah satunya Boost Dev juga market research. Nah, kalau business analyst itu dia dapat data profit segini, customer-nya segini, penjualannya bagaimana sih. Nah, dia itu yang menganalisa bisnis prosesnya itu bisa diimprove bagaimana. Terus kayak hubungannya dari penjualan dan bisnis proses itu ke divisi lain tuh bagaimana. Kayak apakah harus ada yang diimprove dari sisi accountingnya atau kayak dari legal harus ngelakuin sesuatu. Jadi kayak business analyst tuh lebih mencakup lebih ngeliat helikopter view-nya lah. Lebih ke helikopter view berarti ya. Nah, berarti secara keseluruhan. Makanya gue bukan business analyst, bisa stres. Boost Dev aja udah stres, gimana business analyst? Ya itu business analyst. Bedanya Boost Dev sama business analyst itu gitu. Kenapa sih milih business development? Mulainya dari mana? Kenapa milih bisnis susah ya pertanyaannya. Ini kayak ada dendam gue selama Nggak ini. ada dendam ini. Gue selama ini pertanyaannya susah. Kita ingin menganalisis lebih dalam gitu atas keputusan-keputusan yang diambil orang untuk pilihan karir ya terutama. Nah, oke. Kalau kenapa Boost Dev ya? Memang sebenarnya awal itu bukan Boost Dev lah istilahnya. Gue pun ngambil yang di Jepang itu kan Bachelor of Business and Administration. Lebih kalau di sini ya tingkatannya sarjana bisnis lah. Kalau Boost Dev itu bahkan gue juga awal-awal nggak bukan mau dapat ya. Misalnya bukan mentargetkan gue akan dapat Boost Dev. Oke. Jadi dari awal tuh gue mencari kayak oposisi marketing. Posisi apa namanya? Karena kan BBA. Bachelor of Business and Administration. Betul. Jatuh-jatuhnya marketing, menganalisa, habis itu mencari sales pipeline. Tapi yang diberikan oleh PT atau Turang Agung, Boost Dev awalnya, makanya dapat Boost Dev. Itu intinya. Itu intinya ya. Walaupun di dalamnya juga pada akhirnya sales and marketing, tapi gue lebih di ranah marketingnya. Bedanya banyak orang yang mungkin terlalu menyambungkan sales sama marketing ya. Kalau sales itu lebih ke arah penjualan, kalau marketing itu lebih ke arah data, analisa data. Jadi kayak makanya dipanggilnya sales and marketing, nggak dicampur. Jadi awalnya karena ditawarinnya memang udah langsung posisi business development begitu ya. Jadi pas lu tahu, dalamnya juga ada divisi atau seksi marketingnya, jadi lu juga kira bisa tertarik begitu ya untuk berkarirnya di business development begitu.
Iya, bisa dibilang begitu. Hampir benar. Hampir benar. Oke, kita lanjut dulu aja. Apa sih yang paling lo temukan menarik di bidang business development? Balik lagi ke tadi yang apa namanya, gua suka mendengar atau mempelajari ide baru. Oke. Karena di Boostdev banyaknya ya lu sebenarnya mencari hal yang baru, mencari apa namanya, suatu opportunity atau projection mana yang bakal bagus kan Boostdev. Sama ya intinya nge-keep relasi antar klien kan. Relasi klien. Tapi yang paling bagus yang menurut gua kenapa di Boostdev ya, walaupun gua bukan targetnya nyari Boostdev, tapi di Boostdev tuh bagusnya lu banyak dapat ide, banyak dapat data, banyak dapat info. Itu ya di situ gua suka di situ. Banyak dapat data, ide, info. Kalau soal business development tuh berkolaborasi dengan divisi lain tuh bentuknya tuh seperti apa? Nah, kalau Boostdev berkolaborasi, Boostdev kalau berkolaborasi ya intinya yang berhubungan sama pipeline tadi itu. Jadi kayak semisal kan dia tugasnya itu nyari pipeline yang baru, nge-keep customer yang sudah ada. Habis itu dapat penjualan lah istilahnya, sales and marketing. Jadi kalau misal digabungin ya paling hubungannya sama finance, legal, accounting, tax mungkin, IT. Sampai ke IT. Ya, karena IT kan kadang-kadang tergantung perusahaannya bisa berhubungan. Oh, kalau dari IT mungkin gue nganggapnya itu mungkin dari apa, ketika mau ngembangin bisnis misal kayak ada infrastruktur IT-nya yang bisa dikembangin gitu ya. Kayak semisal kayak semisal sekarang kan kebanyakan elektronik gitu kan, elektronik Teknologi. duit gitu yang e-money atau kayak ya bisa lah fintech. Itu kan kebanyakan juga Boostdev pasti berhubungan sama IT. Oke. Jadi banyak banget ya, bisa ke IT, finance, legal, sales and marketing sih pasti kan. Ya itu udah pasti, tapi cuman yang gue tadi Menurut gua sih ya yang paling banyak ya ke finance ya menurut gua, karena kan kayak Boostdev harus ngeliatin juga posisi cash flow di mana, posisi bisnis lu sekarang di mana. Nggak bisa main ambil klien kalau misal bisnisnya nggak menyanggupi gitu. Contoh pekerjaan yang lu kerjain di business development yang paling besar tuh apa sih? Proyek terbesar mungkin yang pernah lu kerjain. Konfidensial ya. Gak bisa ya, konfidensial ya? Enggak juga sih, seharusnya nggak konfidensial. Yakin nih? Harapan gua kalau di Boostdev ya lu kebanyakan sebenarnya bergerak di data. Jadi kayak kan gua balik lagi nih, kalau belum tahu tuh PT Tua Satu Rangga Agung itu bergerak di bidang komoditas batubara. Nah, kalau batubara kan ada pergerakan harga batubara ya. Ya paling intinya kan lu menganalisa sebenarnya apa sih yang membuat harga batubara sekarang naik atau turun. Kayak misal kejadian apa namanya, ada perang di Ukraina sama Rusia, itu kan si Rusia menghalangi gas, habis itu disubstitusikan dengan batu bara. Habis itu kayak semisal sekarang lagi ya cuaca lagi aneh ya sekarang, maksudnya kayak nggak terlalu banyak bisa diprediksi. Kadang yang pas tahun berapa tuh 2022 atau 2021 gitu banyak banget yang pembakaran kayak di Australia gitu. Itu kan banyak variabel yang mengganggu logistik, banyak variabel yang hubungannya sama geopolitik ya, yang berhubungan langsung ke supply demand. Kan pada intinya kalau naik turun suatu harga
Itu kan pada dasarnya supply demand. Ya, kayak begitu. Jadi ya Intinya ya banyak bergerak data karena perusahaan juga bergerak berdasarkan data. panduan data banget ya gitu ya. Tapi kalau gue dengar dari cerita lu, meskipun panduannya pun data, tapi ketika ada faktor eksternal ya, apa panduan dari datanya terus udah dirumusin kayak strategi juga out of the window kayak ya tiba-tiba hilang aja. Sebenarnya iya bener, karena tahun ya khususnya 2020 ya yang pas COVID itu memang variabel eksternalnya terlalu kebanyakan. Makanya kayak pun di dalam perusahaan ada ya beberapa orang yang memang menganalisa, habis itu menghasilkan sebuah ini kira-kira perusahaan bisa dibawa ke sini. Tapi tetap aja perusahaannya juga bisa request atau kayak menyewa konsultan di luar, third party lain. Jadi kayak contohnya di perusahaan gua, ya mereka ada konsultan dari luar juga. Iya. Begitu. Tantangan terbesarnya apa sih yang lu pernah hadapin? Terutama pas COVID mungkin. Yang COVID itu kan semua sih, bahkan semua industri, ya mungkin ada juga industri-industri yang seperti Zoom ya, atau mungkin yang kayak apa, yang membuat kita akhirnya bisa virtual meeting atau bisa ya Zoom meeting sekarang kan ya, mungkin mereka berkembang. Cuman kan mayoritas industri terkena dampak negatif, apalagi pas COVID. Mungkin tantangan terbesar yang pernah lo alamin seperti apa? Kalau untuk tantangan terbesarnya gua nggak ngasih yang 2020 sih. Kalau Ada lagi malah. soalnya kalau yang 2020 dibilang yang komoditas batubara ya. Komoditas batubara tuh nggak rugi di 2020. Yang berhubungan dengan energi nggak rugi di 2020. Mau listrik mau apa, karena kan orang-orang masuk ke ya WFA lah. WFA ya. Kebutuhan listrik meningkat. Walaupun kayak beberapa kantor ya jadinya nggak ada orang mungkin tertutup, tapi sebenarnya karena COVID yang 2020 itu kebutuhan batubara meningkat lah istilahnya. Kan kejadiannya juga pas-pasan sama yang Rusia kan. Nah jadi waktu itu pun ada yang sampai kayak yang belum pernah kejadian yang kayak Jerman gitu. Jerman minta batubara ke Indonesia. Maksudnya kayak nggak pernah ada kejadian. Jerman kan ya dia bahkan Jerman tuh waktu itu ya istilahnya bahkan mengkomentari Prancis yang pakai tenaga nuklir. Jadi aneh aja si Jerman minta batubara ke Indonesia. Tapi itu maksudnya kayak salah satu yang ya gue cuma mau ngasih tahu kalau komoditas tuh nggak rugi di 2020. Nah, ya sama kayak industri masker atau kayak industri kesehatan atau mungkin F&B atau yang kayak yang semacam Gojek atau apa gitu ya. Ya itu. Mereka nggak rugi. Nah kalau dibilang yang Tantangan terbesar. paling besar itu sebenarnya waktu itu di perusahaan gue sendiri ada plan untuk joint venture. Lo tahu joint venture? Jadi kayak satu perusahaan sama satu perusahaan join. Iya. Nah, ya yang menurut gue paling susah karena itu kliennya Jepang. Kliennya Jepang, jadi mengurus. Ya bukan gue doang sih sebenarnya yang ngurus, sampai direksi pun masuk gitu mengurus, tapi kayak meeting yang berkali-kali, habis itu mengurus keuangan, planning keuangan untuk joint venture itu yang sulit karena gue pun ngeliat kayak Excelnya udah sampai bershit. Kalau ya lu mungkin tahu gue kan, maksudnya kayak shit di landak pun nggak sampai segitunya. Ini sampai berpuluh-puluh, maksudnya kayak 50 ada kali. Sampai apa namanya persisnya nyambung semua. Jadi kayak tantangan terbesar tuh waktu itu ya nge-keep up meeting terus, habis itu kayak nge-keep up dengan data-data yang dibutuhkan untuk suatu joint venture, dan itu joint venture-nya posisinya di Singapura. Jadi nggak Indonesia. Itu yang waktu itu paling berat. Menurut gua paling berat.
Lu ngurusin bagian apanya? Eh, Mungkin salah satu contoh aja mungkin. ya gue kan posisinya waktu itu ya boost dev officer ya, jadi kayak mempelajari sebenarnya kayak joint venture ini tuh keuangannya dari awal sampai akhir tuh bagaimana, apa aja yang perlu dipikirin, maksudnya kayak di perusahaan itu butuhnya berapa orang, habis itu kebutuhannya apa pas sampai di Singapura legal, ya nggak sampai legal sih, tapi waktu itu pernah sekelibat melihat juga legalitasnya di Singapura untuk suatu joint venture tuh gimana. Ya sebenarnya sekarang udah ada sih JV-nya, tapi gue nggak akan ngasih tahu namanya. Punya lu berarti ya menganalisis lah ya dia track record si yang joint venture-nya kayak gimana begitu kan. Bukan track record sih, kayak planning. Tadi bukannya keuangan. Iya keuangan, Yang lu cek. itu planning keuangan. Oh, oke. Kirain keuangannya mereka dari awal. Oh Enggak enggak. Planning ya, semua tuh planning. Makanya kayaknya berbulan-bulan, berapa, setengah tahun lebih kayaknya ada hanya untuk planning. Ini termasuk suka duka juga dong nih. Apa nih maksudnya? Suka duka jadi business development dong. Suka duka jadi business development. Sukanya yang tadi, yang belajar ide-ide baru. Maksudnya kalau ada ide-ide baru, gue selalu open lah ke ide-ide baru itu. Dukanya, Karena kan iya mempelajari hal positif pasti ada pengorbanan. dukanya tuh terlalu banyak info. Kayak semisal yang kejadian sekarang lah. Maksudnya kayak pun pasti lu ngerasain juga sosmed, lu dapet kayak info sat banyak banget, langsung kayak mungkin per hari lu dapet ribuan lah kalau lu masuk sosmed terus ya. Kayak TikTok lu tinggal kayak mainstream media pun ada yang satu, ada yang dua, langsung dapat banyak. Nah, lu kalau saat menganalisa info juga sebenarnya kebanyakan info lu bisa jadi misinformasi juga. Jadi kadang lu menganalisa info yang tidak perlu. Dukanya gue di situ, gue tuh ya sebenarnya itu salah satu yang harus diperhatiin juga sebagai analis sih, atau boost dev ya. Pas menganalisa suatu, kan di boost dev ada market research yang tadi gue bilang. Kalau lu ngelakuin suatu riset, hati-hati memasukkan info yang nggak relevan. Karena pernah kejadian nih gue, masukin info relevan, tapi gue coba sambungin, gue coba cari ada korelasinya atau enggak. Itu dukanya di situ, itu habisin banyak waktu tuh sebenarnya. Iya ya sebenarnya jadi datanya ya data fakta, cuman kebetulan nggak relevan sama yang lo kerjakan begitu ya. Jadi malah kayak overload of information begitu. Ya, betul. Iya. Tadi ada juga sih pertanyaan dari dari kolom chat dari KDC nih. Contoh collab antara departemen IT sama departemen boost dev itu seperti apa? IT sama boost dev. Betul. Kalau semisal mau di mana, di contoh yang PT gua atau PT di luar? Kalau semisal PT lu aja lah. kalau semisal PT di dalam kan ya boost dev kan biasanya dia ya nggak tahu ini hubungannya juga nggak cuma ke IT, tim kreatif juga sama ada hubungannya. Maksudnya contoh lu mau ngasih buat review, jadi kayak dari ya nggak tahu ya, mungkin di PT-nya juga karena besar, saat customer mau mereview suatu quality atau pekerjaan lu, kan kita udah datang sana, habis itu berkontak dengan dia, mereka bisa ngisi dari salah satu bagian di dalam website atau salah satu bagian dari aplikasi. Kayak semisal pun mau mengisi, orang mau beli, klien mau beli, kayak waktu itu pas gua out, mereka tuh lagi buat sistem buat set tender, itu hubungannya ke IT. Jadi kayak lu bisa masukin, pembeli bisa masukin, gua butuh 50.000, habis itu pada tanggal segini dan data-data yang lain, habis itu bisa dilempar. Tapi dari sisi kita juga bisa
ngasih kayak, oh kita ada barang ini kualitasnya segini, terus kita mau ini keluar tanggal segini. Nah itu hubungannya sama IT juga. Jadi kan IT harus ngebangun platformnya kan. Nah habis itu tim kreatif desain juga harus membuat baik platform itu, membuat itu terlihat baik platformnya. Nah itu contohnya. Website ya, paling apa? Paling contoh-contoh paling ini ya, paling simple ya website ya. Ya, paling gampang website. Dari Sebenarnya website. kalau mau ngasih contoh yang lain, kan sekarang banyak juga perusahaan yang bergerak di fintech kan. Kalau mau jualan ya biasanya hubungannya langsung ke IT kan. Kayak misal lu Tokped kan hubungannya langsung IT semua. Ah iya betul sih third party marketplace juga gitu kan ya. Benar. Nah itu kan lu juga apa namanya berhubungan dengan banyak klien gitu kan ya. Itu gimana sih caranya jaga relasi sama klien, kan banyak tuh. Sebenarnya ya Kan kepentingan klien juga ada, dari kepentingan perusahaan juga ada gitu kan ya. gimana cara buat Mungkin balance-nya gimana atau apa sih yang lo lakuin supaya bisa menjaga relasinya tuh aman lah bahasanya. gimana cara ngomongnya ya. Summary-nya tuh mungkin lu pernah lihat yang apa namanya? Yang Wolf of Wall Street. Pernah lihat yang apa namanya? Lu ditawarin pen. Oke. Habis itu coba jual pen ini. Tapi itu nyales kan? Nah iya, itu salah satunya. Walaupun klise ya, itu pertanyaan user gua pas masuk PT yang untuk Turangga Agung. Nah pada waktu itu gue belum pernah nonton Wolf of Wall Street. Gue melakukan kesalahan yang sama. Nah kesalahan yang sama adalah lu nggak ngeliatin kebutuhan sisi klien. Intinya begitu. Kalau semisal lu mau apa namanya keep hubungan dengan klien gitu ya, ya salah satunya ya mengenal klien. Jadi mengenal klien dari sisi bisnis klien lu butuh apa, sama mengenal orangnya tuh suka apa. Jadi dari bisnisnya dia lu riset, ini perusahaan lagi butuh apa sih, habis itu cocok nggak sama perusahaan lu, sama dari lu nya sendiri lu riset orangnya, walaupun kayak stalking ya tapi kayak itulah. Lu riset orangnya tuh sebenarnya suka apa sih. Kalau diajak ngomong paling enak tuh topik apa sih. Lu cara taunya ya harus face to face, harus ngobrol. Atau ya lu bisa kayak apa namanya itu yang kalau yang nge-forecast apa sih, siapa sih namanya, yang dia pakai bola itu habis itu kayak nebak peramal. Kalau dia cold guess apa namanya, Cold call. ya cold call. Nah dia tuh biasanya ngeriset dulu awal-awal, ngeriset dulu. Oh alah, ada ini. Iya, jadi kayak istilahnya lu bisa ngeriset dulu, habis itu lu lakuin cold call. Itu salah satu tugasnya Boosters juga. Jadi ya background check dulu lah ya. Ya, Background gitu. check. Cek dulu latar belakangnya PIC-nya gitu kan ya. Person in charge-nya gitu kan ya. Yang lo akan berhubungan gitu kan. Ya mungkin bisa kasih hadiah gitu kan, bisa Ke sampers, kasih hampers gitu kan ya. Berarti kasih gift nyawer. waduh. Kok jadi gift nyawer ini, minta ke TikTok ini. Kasih gift nyawer. Minta ke TikTok ini. Kalau mau nyawer ya, siapa tahu kan viewer tiba-tiba nyawer. Oke. Iya kan ya. Ini tapi kan selain menjaga relasi dari apa bahasanya klien yang sudah ada, gimana cara mencari dan mengevaluasi sih yang peluang klien baru gitu, potensial klien yang bagus tuh gimana caranya? Sama juga background check juga. Background check kayak semisal lo di batubara, PT batubara gitu ya. Komoditas juga sama, maksudnya kan ada kualitas batubara yang kita punya, habis itu kita mau nge-supply itu. Jadi kita lihat maksudnya dari perusahaan luar, oh ini mungkin cocok kalau semisal ya di industri batubara ada yang namanya blending.
kalau semisal batu baranya nggak benar-benar pas kualitasnya, lu bisa campur lah istilahnya batu baranya. Nah, lu juga ngelakuin riset kayak mereka tuh butuhnya apa, yang baru-baru ini tuh butuhnya apa. Oh semisal cocok, oh bisa digabung sama ini, ya udah di coba datengin. Oh, oke. Tapi poin-poin yang paling penting tuh apa sih dari sebuah potential klien? Apakah dari keuangannya yang baik, atau apakah dari perilakunya perusahaan ini yang baik, yang membuat dia terpilih menjadi potential klien, atau apakah ada faktor-faktor lain mungkin seperti ada anak emas mungkin, ada anak perusahaan emas mungkin. Ada perusahaan emas mungkin yang diunggulkan. Kalau nggak mau dibicarain yang itu ya nggak masalah, karena itu kan mungkin agak kontroversial gitu Ya ya. gue nggak mau bicarain itu. Iya, Nah, betul. apa namanya ya, menurut gue yang paling krusial itu track record. Track record dari apa? Track record dari perusahaannya. Semua. Ya semuanya. Kalau kelihatan ya, itu pertama-tama yang dilihat track record sama cocok nggak bisnisnya. Itu aja sih. Nah, track record itu sebenarnya paling penting karena banyak kejadian, terutama ke klien China. Gue nggak mau menjelek-jelekan. Disclose nggak apa-apa. Gue bukan mendisclose. Gue nggak mau ya Mengeneralisir. terlihat rasis walaupun gue juga China ya. Chinese ya. Karena ada kejadian pernah minta menjual ke klien China, habis itu ya waktu itu posisi gue belum di perusahaan, tapi kayak gue mendengar ada kejadian bermiliar-miliar dolar, berjuta atau bermiliar gue lupa, berjuta, puluh juta mungkin, puluh juta dolar nggak dibayar, barangnya sampai sana tidak dibayar. Nah, terus gimana itu? Ya udah hilang. Nggak bisa melakukan ini, Karena nggak sesuai, tindakan hukum. karena ada LC, letter of credit. Ada sesuatu yang tidak sesuai sama LC-nya, banknya mengokekan. LC itu apa ya? Letter of credit jadi kayak lo biasa tuh submit ke bank, jadi bank menjadi perantara, lu sama lu jadi penjual, lu jadi supplier sama pembeli, tengah-tengahnya ada bank. Jadi kayak dari sisi lu bikin LC, dari sisinya apa namanya pembeli masukin LC, banknya akan nge-keep LC itu. Jadi kayak ketentuan-ketentuan kontrak dan lain-lain kalau nggak sesuai ya, apa namanya pembayaran nggak jalan atau kayak ada nggak jalan gitu. Kayak kredit macet deh. Ini kayak berarti kayak orang ngajuin kredit ini dong, kayak KPR dong. KPR nggak juga sih, Karena kan ngeliat track recordnya nasabah yang mau ini nanti kredit rumah. kalau bukan maksudnya kalau LC itu nggak ngeliatin track record, banknya nggak ngeliatin track record ya, kadang-kadang ngeliatin sih, tapi maksudnya yang dari sisi kitanya yang ngeliatin track record, bukan maksudnya kayak yang LC ini kan cuman sebagai supaya lu aman aja. Menarik ya, bahkan bank nggak melihat track recordnya, jadi percaya sama perusahaan yang Yang LC itu menarik. Iya. Gimana sih cara lo ngikutin perkembangan terbaru di business development? sebenarnya kalau lu ngelihat Google juga bisa sih, kayak perkembangan baru di business development pasti keluar, cobain aja deh perkembangan baru di business development. Ya kan, yang saya Jadi tanya, caranya begitu. beneran? Yang lu tanya caranya kan? Ya enggak, dari sisi lo dong, kalau di perusahaan itu dong. Caranya begitu. Oh begitu semua? Enggak semuanya. Kalau dari apa namanya, dari sisi PT bukan, pertanyaan kan perkembangan baru di Boostev. Betul. Itu agak lama sih perkembangannya. Karena Boostev ya, cari pipeline, lu nge-keep klien itu sesuatu yang dari dulu memang ya begitu aja. Nggak ada perkembangan dalam apa namanya ya, taktik atau strateginya. Mungkin ya kalau ada teknologi baru bisa dibilang kayak
bahkan bukan caranya yang berkembang, caranya masih sama, cuman bisa membuat lebih cepat gitu. Efisiensi. Nah, kalau mau dibilang efisiennya perkembangan baru di apa ya, Boostef kayak gimana ya, AI yang sering denger. AI ya. Sekarang udah zamannya AI sih. Tahun ini terutama gitu kan. Banyak makin banyak AI-nya juga ada yang free sih, cuman kan banyak, bisa dibilang banyak ya AI juga yang untuk variasi-variasi kegunaan lainnya gitu kan ya. Kalau menurut lu, nah ini kan kita lagi ngomongin AI nih tiba-tiba. Perannya kira-kira apa nih AI dalam business development? Paling bisa membantu apa tuh AI itu? Kayak semisal lu melakukan market research lah. Sebenarnya ada beberapa AI yang memang bisa melakukan hal itu. Kayak lu kalau di market research ada namanya ya pakai SPSS gitu ya. Habis itu kayak ada korelasi. Habis itu kayak korelasi positif, korelasi negatif. Habis itu sebenarnya korelasinya itu signifikan atau enggak. Ya semua udah ada AI-nya. Korelasi antara apa dan apa? Kayak semisal korelasi positif itu maksudnya satu data kayak variable X sama variable Y. Itu kan ada dua. Korelasi positif itu misal X naik, Y naik. Korelasi negatif itu X-nya turun, Y-nya turun. Itu sebenarnya sekarang juga udah ada AI-nya. Itu bisa membuat cepat lu menganalisa sesuatu gitu. Ini kayak contohnya sekarang kan AI udah sampai kayak menggambar Iya, baru kan, sekarang kan konsep udah, baru gitu ya. iya kan banyak yang protes juga ya dari para pelukis gitu kan ya, yang kayak begitu ngelihat gambar dari AI, wah udah kayak bisa ngalahin gambarnya dia gitu kan ya. Tapi kan mereka bilang ini bukan buatan manusia gitu ya, jadi takutnya bisa tergantikan pekerjaan mereka. Nah kalau AI juga yang gue pikir sih satu lagi tuh yang kalau di luar ya udah ada AI yang buat manajemen lah. Itu salah satu ya, manajemen soalnya bisa they go hand in hand sama Boostef lah. Nah itu juga salah satu itunya, salah satu perkembangannya. Tapi bukannya itu ya menggantikan ya, maksudnya hanya membuat lebih cepat aja. Oh tadi mungkin gue konteksnya kurang, jadi ya mereka kan yang demo-demo gitu kan merasa mereka bisa tergantikan begitu. Oh iya, kalau Iya, tidak AI beradaptasi. AI akan menghancurkan ini peluang kerja para pelukis atau graphic designer gitu kan ya. Karena Sekarang kan semua canggih-canggih gitu ya, canggih banget malah, mirip banget gambarnya. Bukan mirip sih, sekarang gambar juga nggak ada yang bisa membedakan antara ini kerjaan tangan manusia atau kayak AI. Iya, digital art terutama tuh. Apalagi kalau semisal pelukis itu gunain AI, habis itu digabung dengan ya gambar-gambarnya dia lah. Jadi kayak dia pakai AI, tapi habis itu akhir-akhirnya di finishing touch. Ya, udah mati deh. Iya. Tahu dari mana itu? Makin, Tapi paling cepat kerjaan pelukis ya. iya makin gak ketahuan lagi. Iya sih sebenarnya. Wah ini ada dari DC nih. Sandai Broken bisa buat AI. Solusi apa yang bisa diberikan di bidang business development yang sangat membantu? Coba tuh apa? Pertanyaannya agak Pertanyaannya lumayan sulit berat ya. ini emang. Padahal dari Bang DC ini yang saya tahu ya, sepengetahuan saya, orang IT juga ini. Kalau semisal perkembangan, kalau AI ya, AI itu kalau misalkan lu bisa buat AI yang Untung. berhubungan dengan klien, iya benar-benar menggantikan Boostef. Berarti tuh kalau yang di bayangan gua itu berupa kayak CRM atau Customer Relationship Management.
Ini kayak sama ini dong, kayak kasusnya seperti, bukan kasus sih. Ini contohnya udah nyata, bahkan di luar negeri udah lumayan banyak yang implementasi begitu ya. Seperti yang kayak chatbot. Betul begitu? Iya, tapi kalau chatbot kan kelihatan kayak itu robot. Ini bener-bener nggak kelihatan. Hmm, benar-benar nggak kelihatan ya. Hmm. Itu mau berapa tahun itu untuk pengembangan seperti itu tuh? Makanya solusi kan. Iya, 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 Nanyanya iya. solusi. Paham, paham, paham. Kayak semisal kalau di Amrik pun, ya di sini lah. Di sini lu kalau ngambil ada telemarketer yang bot pun, ya mungkin masih kedengeran. Kayak ini, oh ini rekaman, oh ini dari robot. Kalau di luar kan udah mulai nggak ketahuan. Lu sebenarnya ngomong sama siapa? Apakah lu ngomong sama robot atau apa? Kan sekarang ada teknologi AI-nya yang apa namanya, bahkan bisa menggantikan kayak suaranya Presiden Trump lah, atau kayak orang-orang terkenal lah, karena mereka menganalisa apa namanya, suara orang-orang terkenal ini. Mungkin kalau contohnya itu seperti voice.ai gitu. Itu Oke, sih bisa terima sih. kasih. Terima kasih atas infonya. Iya, 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 iya. Voice Voice.ai. AI. Itu lumayan itu. Itu udah lumayan canggih sekarang. Begitu. Sebenarnya ketika lu bekerja sebagai business development tuh, lu banyak mengalami penolakan untuk kegagalan gak sih? Penolakan atau kegagalan? Ya sebenarnya kegagalan itu kegagalan dari sisi hasil ya. Kayak kalau positif kan lu bergerak berdasarkan analisa yang sudah lu buat kan. Kayak misal lu market research, market research lu menganggapnya lu sudah benar secara teori, lu mengikuti apapun yang sudah diberikan oleh buku gitu ya, lu belajar juga dari internet, tapi hasilnya nggak demikian. Ya, ya itu salah satu kegagalan lah. Itu Satu kegagalan ya. Lembur-lembur gitu pernah nggak? kalau lembur-lembur mah nggak kenapa-napa. Kenapa? Berarti sering. Nggak, gue maksudnya kayak nggak, gue nggak mau bilang lembur itu kegagalan. Maksudnya Gue tidak melabelkan lembur sebagai kegagalan lo, belum lo. ya, tapi lu mengarah ke situ. Enggak dong. Kenapa nge-bring up lembur? Ya enggak, siapa tahu kan banyak. Sebenarnya kan banyak yang nggak suka sama lembur begitu ya. Banyak sih, maksudnya kayak orang-orang berkata gitu kan, waduh, gue ngapain lembur nih gitu kan. Kayak gue tidak dibayarkan sesuai dengan apa ekspektasi gaji gue gitu. Itu kalau menurut lo sendiri itu apakah banyak lembur-lembur seperti itu gimana ya, bukan kegagalan sih, mungkin bahasanya lebih ke kayak lama-lama lo nggak enak gitu bekerja di situ, lingkungannya nggak kondusif gitu. Kok lembur terus gaji tetap sama aja. Sebenarnya gue nggak terlalu ada opini ya mengenai hal itu. Nah, normal aja sih, karena kalau semisal dari kerjaan gue kan, lo menganalisa suatu info ya, bagusnya di gue dapat hal-hal terupdate dari dunia gitu, walaupun gue cuman meriset mengenai batu bara. Nah, kenapa gue juga mengokekan lembur-lembur, asalkan lemburnya nggak tidur gitu. Jadi kayak lembur yang masuk akal. Oke. Lembur yang masuk akal. Habis itu yang penting dapat hasil yang paling baik, gue oke. Karena ya pada intinya gue kan tertarik sama data ya, sama hasil analisa ya. Dan kenapa semisal gue menganalisa ini tapi gue nggak mendapatkan hasil gitu, hasil yang memuaskan. Hasil yang nggak memuaskan ya. Jadi kalau semisal mau lembur ya nggak apa-apa. Ketika lo apa bahasanya menghasilkan hasil yang nggak memuaskan tuh, responnya apa dari kolega lo atau atasan lo?
Hmm, mungkin bisa diperbaiki dari cara lu menganalisa hal ini. Gitu. Ya ya ya, ya. Mungkin datanya kurang atau apa. Jadi apa dari yang kekurangan tadi diimprove terus begitu ya. Mungkin Iya. mungkin lu udah berapa lama nih nanya gua? Udah lumayan. Hampir sejam. Ya Kita bikin mungkin sejam aja kali. mungkin bisa Iya, iya. di stop. Mungkin pertanyaan gue yang terakhir. Nasihat terbaik buat orang yang ingin memulai karir di bidang business development itu apa? Kalau orang yang mau memulai karir di Boostev ya sebenarnya kayak bahasa Nike, just do it. Karena banyak orang yang tidak melakukan. Karena kayak semisal lu PDCA kan, plan, do, check, action. Tapi mereka banyak yang terfilter di plan. Mereka tidak melakukan. Iya. Banyak mereka yang terlalu banyak mikir mungkin ya, terlalu banyak pertimbangan. Tapi Terlalu overthink. sebenarnya kalau tidak dipertimbangkan juga atau tidak dipikir-pikirkan juga dan mungkin semisal tidak sesuai dengan tujuan hidup dia, mungkin bisa jadi salah pilih loh. Iya betul. Intinya jangan overthink, jangan kelamaan. Kayak misalkan lu memikirkan sesuatu jangan sampai berbulan-bulan gitu memikirkan hal itu. Iya. Oke. Intinya jangan overthink gitu ya. Ini nasihat yang sangat-sangat baik dari Bapak Ken Agusta yang sudah melalang buana begitu ya. Nah, Sebagai sebagai seorang business development begitu ya. Oke, kalau begitu mungkin kita sudahi dulu untuk sesi yang kali ini gitu ya podcast. Mungkin kalau ada masih ada pertanyaan terkait semisal mau sobat-sobat ada yang mau memulai karir di business development, bisa langsung tanya aja begitu, nanti mungkin dari beliau Bapak Ken Agusta atau di TikTok juga ada Kagustan, itu nanti kalian bisa cari aja, mungkin nanti bisa langsung dibalas sama beliau gitu ya. Semisal ada yang mau bertanya business development tuh apa sih hal yang menakutkannya, apa sih yang harus dipersiapkan gitu, langsung bisa tanya ke beliau. Nah ini untuk podcast ini juga nanti bisa dicek juga, kita juga upload di YouTube, kita upload di Spotify juga atas namanya Landak gitu. Kalian juga bisa cek sosmed kita di TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, di YouTube juga ada gitu sih. Kalau gitu sampai jumpa sobat-sobat di episode yang berikutnya. See you. bye bye. Terima kasih.